Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai kaidah dasar menghitung guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah matematika kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grace Agave Manihurup dengan NPM 201063100572 dari kelas 6C. Saya dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, adapun yang akan dibahas di sini, yang pertama ada kaidah penjumlahan, kedua ada kaidah perkalian, dan yang terakhir ada perluasan dari kaidah dasar. Langsung saja untuk yang pertama itu, dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek menggunakan kaidah dasar. Nah, kaidah dasar ini terbagi atas dua. Yang pertama ada kaidah penjumlahan atau rule of sum, dan yang kedua ada kaidah perkalian atau rule of product. Yang pertama, kaidah penjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, dan percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, yaitu percobaan 1 atau percobaan 2, maka akan terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Atau secara singkatnya, di sini percobaan 1 mempunyai hasil P, kemudian percobaan kedua mempunyai hasil Q. Nah, jika salah satu ini diambil atau dilakukan, maka hasilnya adalah P ditambah Q. Sebagai contohnya, di sini ada dalam pertandingan catur memiliki calon peserta yang terdiri dari 5 perempuan dan 4 pria. Berapa banyak cara untuk memilih satu orang sebagai perwakilan pertandingan jika diperbolehkan pria atau perempuan? Nah, maka untuk penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu ada 5 kemungkinan untuk memilih satu wakil perempuan. Kemudian ada 4 kemungkinan untuk memilih satu wakil pria. Jika dan hanya jika satu wakil ini pria ataupun perempuan harus dipilih, maka jumlah kemungkinan yang terpilih adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka kemungkinan cara untuk memilih sebagai perwakilan pertandingan adalah 9 cara. Nah, yang kedua ada kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan kedua dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan, atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Atau secara singkatnya nih, percobaan 1 dilakukan, maka mempunyai P hasil, kemudian percobaan keduanya mempunyai Q hasil, maka untuk percobaan 1 dan 2 ini dilakukan, akan memperoleh P dikali Q kemungkinan. Sebagai contoh, Nana akan pergi berlibur selama 4 hari. Nana menyiapkan 4 baju, 5 buah celana, 2 kacamata, dan 3 buah sepatu yang berbeda. Tentukan berapa banyak cara Nana untuk memasangkan pakaian yang telah disiapkan. Maka untuk penyelesaiannya, kita dapat mengalihkan semua perlengkapan-perlengkapan yang sudah disiapkan, yaitu 8 dikali 5 kali 2 kali 3. Maka cara yang dapat dilakukan oleh Nana untuk memasangkan pakaiannya adalah 240 cara. Nah, jika tadi kita sudah membahas mengenai kaidah dasar penghitungnya, maka di sini ada perluasannya. Biasanya perluasan ini dilakukan untuk percobaan yang lebih dari 2. Nah, misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil. Maka, untuk yang kaidah penjumlahan atau rule of sum, rumusnya adalah PI ditambah PI sampai PN hasil. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu kaidah perkalian atau rule of product, rumusnya adalah PI dikali PI dikali sampai dengan PN hasil. Sebagai contohnya, di sini ada berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai 9999, termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri. Jika yang diketahui boleh ada angka berulang, yang kedua tidak boleh ada angka yang berulang. Maka untuk penyelesaian yang pertama, yang menentukan suatu bilangan menjadi ganjil adalah nilai satuannya. Oleh karena itu, satuannya hanya boleh diisi oleh angka-angka ganjil saja, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9.
Nah, maka kita hitung terlebih dahulu untuk satuannya. Karena tadi kita tahu angka-angka ganjilnya itu 13579, maka ada 5 cara untuk angka satuan. Kemudian kita lanjut ke ribuan. Jika tadi sudah dipakai salah satu dari angka ganjil untuk satuannya, maka untuk di ribuan ada 9 cara, yaitu angka 1 sampai 9. Kemudian di ratusan, karena ini adalah angka yang boleh berulang, maka ada 10 cara, yaitu angka 0 sampai 9. Begitu juga untuk angka puluhan, ada 10 cara, karena menggunakan dari 0 sampai 9. Sehingga banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999, dan boleh ada angka berulang adalah 9 dikali 10 kali 10 kali 5, sama dengan 4500. Nah, untuk yang kedua, jika tidak boleh ada angka yang berulang, maka yang pertama untuk satuan, sama seperti yang cara sebelumnya, yaitu angka ganjil, karena yang dicari adalah angka ganjil. Maka untuk satuan ini ada 5 cara, yaitu 1, 25, 7, 9 itu sendiri. Kemudian, karena tidak boleh ada angka yang berulang, untuk ribuan, maka ada 8 cara, yaitu karena 1 sudah dipakai di satuan. Kemudian, 8 cara yang tersisa yaitu 2 sampai 9. Kemudian untuk ratusan ada 8 cara juga, karena di satu angka di satuan sudah digunakan dan satu angka di ribuan sudah digunakan. Maka sisa 8 cara yaitu angka 0, 3 sampai 9. Begitu juga untuk puluhan ada 7 cara. Misal angka 0, 1, 2, 2 sudah digunakan di sebelumnya. Maka sisa 8 cara yaitu angka 3 sampai 9, sehingga banyaknya bilangan ganjil antara 1000 sampai 9999, dan tidak boleh ada angka berulang adalah 8 dikali 8 kali 7 kali 5, sehingga diperoleh 2240 cara. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.